gangguan jiwa sama gangguan kesehatan fisik itu harus di-treat dengan sama gitu. Kenapa harus dibeda-bedain? Ya dia juga manusia gitu kan. Kayak arti normal dari masing-masing individu aja udah beda gitu. ODGJ setahu aku orang dengan gangguan jiwa ya? Seseorang yang memiliki gangguan jiwa yang membutuhkan bantuan atau support lebih dari sekitarnya dan juga professional help. Orang dengan gangguan jiwa. Ya orang yang nggak sehat gitu. Orang dengan gangguan jiwa ya? Dia orang-orang yang terkena gangguan jiwa, yang penyakit kesehatan mental kayak bipolar, PTSD, dan segala macam yang sejenis. ODGJ iya tuh, suka jadi bercandaan. ODGJ lu gitu. Orang dengan gangguan jiwa ya? Sejauh ini yang aku ketahui tentang ODGJ itu kayak sebuah penyakit yang memang dia mengganggu, ada di keseimbangan otak aja sih. Jadi seseorang yang mengalami ODGJ itu menyebabkan dia itu disfungsi untuk menjalankan kehidupan kesehari-harinya aja. Banyak alasan sih ya menurut aku, dari pengalaman hidup, trauma yang terjadi dalam hidup mereka, kelainan biologis dari otaknya juga bisa. Mungkin multifaktor kali ya, bisa karena pola asuh, atau enggak mungkin faktor genetik, atau enggak mungkin faktor sosial juga kali. Dia mungkin sulit banget untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, atau mungkin banyak banget diskriminasi dari masyarakat ya. Sehingga mungkin dia menjadi tertekan dan pada akhirnya ya yang terjadi mentalnya yang kena. Jujur menurut aku kayaknya belum semuanya teredukasi dengan baik soal terms orang dengan gangguan jiwa itu sendiri sih, karena masih banyak dan kayaknya masih PR banget untuk mengedukasi mereka soal istilah ODGJ ini, bahkan tentang cara mereka merangkul si ODGJ ini sendiri. Nah mungkin mereka kalau lihat di jalannya pasti mereka tahu kayak oh ini kayaknya ODGJ gitu. Tapi yang mereka nggak tahu itu sebenarnya much more than that. Cuman lebih dari mereka punya gangguan jiwa. Bisa jadi ya itu kan ada banyak gangguan mental yang orang-orang nggak ketahui. Oke, perkenalkan, nama saya Kita Ronalani Manda Putri. Nah, saya punya program kreativitas mahasiswa yang judulnya Upaya Peningkatan Potensi ODGJ yang ada di wilayah dampingan Yayasan Nurani Luhur Masyarakat dengan Membatik. Bidang kegiatannya, pengabdian masyarakat. Dari video yang udah dilihat sebelumnya, maka saya mendapatkan latar belakang untuk program kreativitas mahasiswa ini, yaitu yang pertama, fenomena sosial akan adanya stigma atau pandangan yang buruk terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan hal ini membuat ODGJ mendapat perlakuan buruk di masyarakat. Yang kedua, Yayasan Nurani Luhur Masyarakat merupakan sebuah organisasi sosial non-profit yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat yang berpusat di Kota Medan, Sumatera Utara. Yayasan ini memiliki program bernama Mental Health Project, di mana program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan ODGJ yang bermartabat. Proyek ini sudah berhasil dan berjalan beberapa tahun. Dan hal ini membuktikan bahwa banyak ODGJ di wilayah dampingan yayasan ini yang sudah pulih dan sudah dapat beraktivitas dengan normal, membantu keluarganya bersosialisasi di masyarakat, serta mendalami minat mereka masing-masing. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang adalah, yang pertama, bagaimana cara mengurangi stigma atau pandangan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Yang kedua, ditemukan adanya potensi yang dapat dikembangkan dari dalam diri orang dengan gangguan jiwa. Yang ketiga, kurangnya peran aktif dan kepedulian mahasiswa terhadap isu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Adapun tujuan yang dapat diambil dari program ini adalah, yang pertama, memberikan suatu ilmu baru kepada orang dengan gangguan jiwa dan membantu mereka menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Yang kedua, dengan membuktikan bahwa orang dengan gangguan jiwa memiliki potensi, hal ini dapat mengurangi stigma atau pandangan masyarakat yang buruk terhadap mereka. Yang ketiga,
menciptakan masyarakat yang peduli dengan isu-isu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Judul dari kegiatan yang saya buat adalah upaya peningkatan potensi orang dengan gangguan jiwa yang ada di wilayah dampingan Yayasan Nurani Luhur Masyarakat dengan membatik. Bentuk kegiatannya berupa kegiatan membatik bersama dari pihak Yayasan Nurani Luhur Masyarakat dan ODGJ di wilayah dampingannya. Peserta kegiatannya adalah yang pasti adalah orang dengan gangguan jiwa di wilayah dampingan yayasan. Yang kedua, pihak Yayasan Nurani Luhur Masyarakat. Untuk jadwal kegiatannya, yang pertama itu ada pengenalan program dengan pihak yayasan, itu dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, perancangan dan konsultasi program dengan pihak yayasan, dilakukan di bulan pertama. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, dilakukan di bulan pertama, dan juga memprint dan mencetak motif pada kain untuk memudahkan ODGJ tinggal melakukan canting, menggambar pada kain. Yang kelima itu pemberian materi pada orang dengan gangguan jiwa dilaksanakan di bulan kedua, dan juga pelaksanaan kegiatan membatik bersama dilakukan pada hari yang sama di bulan kedua. Pelaksanaan kegiatan mewarnai kain itu dilakukan pada hari kedua di bulan kedua. Yang keempat, yang ke-8 ada proses pelepasan lilin malam. Yang ke-9 ada proses persiapan karya, itu dilakukan di bulan ketiga oleh saya. Yang ke-10, yang terakhir ada proses pengiriman karya di bulan ketiga. Untuk rencana kegiatan, peralatan penunjang itu biayanya diperkirakan 3.950.000. Untuk bahan habis pakai diperkirakan 2.700.000. Untuk biaya perjalanan itu diperkirakan 850.000 rupiah. Untuk bahan lain-lain itu diperkirakan 1.100.000 rupiah. Dan total rencana anggaran itu diperkirakan sekitar 7.600.000 rupiah. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.